idah wa asrari ulumil mukarrabin. Penjelasan keterangan tentang rahasia-rahasia ilmu mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada majlis seumpama ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita termasuk orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang minal muqarrabin, orang yang termasuk orang yang dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga pula senantiasa tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita adalah orang yang bisa dikatakan adalah aqrabul qarib, orang yang paling dekat dengan orang yang paling dekat. Artinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah kita orang yang sangat dekat dengan kita. Kan dalam Al-Qur'an huwa aqrabu min hablil warid. Allah taala itu lebih dekat dengan kita melebihi daripada urat nang ada di pohon gulu kita. Kan ada urat ganal kan biasanya di sini. Kalau orang kan teriak atau membuka suara nang lantang kan timbul urat besar. Ini namanya hablul warid. Ini kan dekat dengan kita. Allah lebih dekat daripada yang demikian. Tapi kan dalam makna tauhid, Allah dekat dengan kita, tidak tersentuh. Artinya Allah ada, tapi sangat dekat. Jauh tidak bercerai, dekat tidak tersentuh. Kan ada istilah sebahagian ungkapannya lah. Jadi Allah tidak bertempat, tapi dia dekat dengan kita. Allah dekat dengan kita. Siapa orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita itu diistilahkan dengan aqrabul qarib, orang yang paling dekat dengan Allah yang maha dekat. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pembicaraan kita sampai kepada kalimat iz la yanbaghi lil abdi ay yatawajjaha ila Allah Subhanahu wa ta'ala bi qalbin danis wa nafsin ghairi zakiyah fa innahu yud'ibu nafsahu fi umurin rubbama kana akibatuha ay yarji al qahqara. Li'annal insan idza lam yakun ala basiratin fi umurih aw syaka ay yatahayyara farubbama addat ila bihil halu ilal inhitat wal iniqas. Kita telah mengetahui pada pertemuan sebelumnya makna dari orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang menetapkan semua perbuatannya dalam landasan dan tujuan supaya kehidupannya bagus, supaya kehidupannya mudah, supaya kehidupannya tidak menghadapi berbagai masalah-masalah yang sulit. Dia tidak menjadikan pandangan manusia sebagai tolak ukur, tidak menjadikan pandangan orang lain menjadi motivasi dorongan utama dalam setiap perkataannya ataupun perbuatannya. Ini orang yang cerdas. Kebalikannya, orang yang bodoh adalah orang yang setiap perbuatannya didasarkan pandangan manusia. Itu orang yang bodoh, kan pemahaman kebalikan. Dia berpakaian menurut pandangan orang lain. Dia berbuat menurut penilaian orang lain. Aku sopan begawi nang kaya itu dinilai orang, jangan dia. Sopan pakaian seorang sederhana, sopan kawan bagus-bagus, jangan. Makanya ada istilah kata, kemarin juga kita sebutkan biaya hidup murah.
tapi gaya hidup yang mahal. Berapa orang yang dulunya kita jaya, ketika terlalu mementingkan pandangan manusia, akhirnya dia menjadi rendah. Akhirnya dalam istilah makna orang yang berusaha, lebih besar pasak daripada tiang. Kenapa? Karena gaya hidup. Karena mengutamakan pandangan manusia. Makanya kita sering teringat dan bahkan selalu ingat daripada nasihat orang tua kita, mama kita, yalah. Ketika habis kawin ditukarkan sidin, dibelikan sidin sepeda motor Thunder, nang ingkal nang gana tangki minyaknya, yalah. Ujar ulun, kenapa mak kada mio? Jakanya mio apa nyaman bawa bini rawan jalan, bawa istri jalan-jalan. Kata beliau, kalau kutukarkan mio, paling engkau jalan ke sana kemari. Tapi kalau aku tukarkan Thunder, nyaman engkau malangsir. Arti malangsir berusaha tukar jual bensin. Artinya mencari rezeki. Lalu kata beliau, nak, supan paling sehari dua nak kayak sidin. Urang mamandang kita manyandang. Itu bahasa sini ingat benar. Jangan supan nakai. Yang penting rezeki halal. Kan supan kalau biar seorang sekolah ke luar negeri bulik malangsir, tidak sesuai ya lah. Kalau bahasa logika kan tidak sesuai. Jangan supan biar. Bahkan ketika kita mungkin buhan pian ingat, ketika guru begawi lah mencari rezeki lewat apa? Menjadi supir antar jemput kakanakan nang masih kalah satu madrasah. Bahari berapa guru bagaji? 200.000 sebulan bin. Ada nama nyambat, wah aku aja biar diupah larang jak ada menggawi nang kayak itu. Kenapa kakanakan diambil? Ujar ulun, jangankan 200.000, 50.000 gini men kada ada jalannya lah pah bin. Artinya jangan supan ya. Jangan supan. Jadi jangan mementingkan penampilan. Yang penting halal, yang penting kita mau berusaha. Nah, jadi yang paling penting di dalam perjalanan seorang hamba, setelah dia memahami makna kecerdasan yang sebenarnya, dia juga harus cerdas di dalam berpikir. Langkah bagaimana yang pertama yang harus dia ambil? Yang pertama adalah tazkiyatun nafsih, bersihkan hati. Ciri orang hati bersih hendak memandang penilaian orang lain. Yang penting berusaha cari rezeki, tidak suka nilai orang lain, tidak suka mencari pandangan orang lain. Kenapa itu harus diutamakan bagi orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan melebihi daripada ibadah-ibadah sunnah. Jadi kebersihan hati lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah. Karena kata beliau, orang yang memperbanyak ibadah sunnah sedangkan hatinya bercelumur dengan kekotoran akhlak yang tercela, kekotoran daripada kepribadian yang buruk, itu seperti orang yang menyusahkan dirinya sendiri. Bahasa kita kalau masuk dalam istilah Ramadan apa? Jan Nabi, kam min saimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang mengerjakan ibadah puasa, tapi dia tidak mendapatkan sepeser pun dari pahala puasa yang ia kerjakan, kecuali yang ia dapat haus dan lapar. Kenapa? Karena dia mengerjakan puasa tapi hatinya kotor. Hatinya iri dengki, hatinya ada dendam, mulutnya kotor dengan menguya-nguya atau menyebut-nyebut keburukan orang lain. Akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa, cuma haus dan lapar. Kalau bahasa nang jelas, malapahi diri sendiri. Malapahi diri sendiri, mencapekkan, melelahkan diri sendiri, tidak mendapatkan pahala apapun. Makanya kebersihan hati itu paling penting.
Bahkan orang yang bukan hanya sekedar dia melalahkan dirinya sendiri, bahkan itu kesudahannya bisa aja kita membinasakannya. Arti membinasakan gimana? Puasa. Perutnya puasa dari makan minum. Perutnya puasa daripada masuk yang lezat ke dalam kerongkongannya. Tapi dia tidak menahan lidahnya dari menghina orang lain. Dia tidak menjaga mulutnya daripada menyebut keburukan orang lain. Tidak hanya pahala puasa yang hilang, bahkan dia bisa menjadi binasa dengan lidahnya. Kenapa jadi binasa? Tahwal lawan orangnya lah. Kadang-kadang kan orang yang dihina sarik marah. Akhirnya pas berantem, ayo rugi dah rugi. Sudah pahala hilang, muha bincul. Parah aja kita binasa. Silaturahmi akhirnya terputus. Yang asalnya pertemanan kita akrab menjadi renggang gara-gara perkataan. Itu baru di dunia. Waliyazubillah kita sampai binasa di negeri akhirat. Li'annal insan, sesungguhnya manusia, idza lam yakun ala basiratin fi umurih aw syaka ayyatahayyara. Karena seorang manusia apabila dia tidak berada di dalam maknal basirah. Arti maknal basirah itu dia langkah dan dia ambil dia bingung bian. Yang ulun ambil, yang ulun langkahi atau yang ulun ambil dalam langkah ulun ini benar atau tidak. Dia bingung mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Akhirnya dia bingung. Tapi kalau orang dalam langkahnya dia yakin yang dia ambil adalah benar, dia akan tetap maju. Karena dia punya keyakinan. Tapi kalau orang ragu-ragu, dia takut dalam melangkah. Ulun ini bujurkah kadakah? Hendak ulun terus seperti ini dalam melangkah busia, khawatir kada ada lagi nang membantu. Itu kadang-kadang bimbang. Ulun khawatir kalau ulun ambil langkah ini yang 10 orang yang dulunya membantu ulun mungkin tidak ikut membantu lagi. Kalau ulun kita mengambil langkah ini, orang yang biasanya misalnya mensedekahkan sebagian hartanya untuk kemajuan yang ulun jalankan mungkin tidak mengikuti lagi. Itu bisa membingungkan. Oh, dia memberi usul yang seperti ini, kalau ulun tidak memakai usulnya, mungkin dia tidak mampu lagi berada di belakang ulun. Ini bisa membingungkan. Padahal yang ulun jalan, yang ulun ambil ini jalan yang benar sesuai ilmu ulun. Tapi bingung, takut. Apakah ulun mengutamakan perjuangan demi memajukan agama Allah? Apakah ulun mengharapkan bantuan dari orang yang membantu? Ini kadang-kadang bisa membingungkan orang yang melangkah. Lalu pertanyaan, dia melangkah apakah untuk mencari bantuan atau melangkah demi Allah? Akhirnya yatahayyar. Dia melangkah apakah minta puji oleh orang lain ataukah dia melangkah takut karena dihina oleh orang lain. Kadang-kadang ulun supan ya kada umpat. Berarti dia melangkah karena malu disambati orang lain. Dia melangkah takut direndahkan orang lain. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang saleh mereka, para aulia, langkah mereka ala basirah. Atas kita keilmuan yang mantap, jalan yang terang. Sekalipun kita tidak dilihat oleh kebanyakan daripada orang lain. Sekalipun orang banyak menganggap, dia salah dalam melangkah. Dia tidak pas dalam mengambil keputusan. Sedangkan mereka yakin mereka bernya ala basirah. Makanya kata Nabi, Qul hadza sabili dalam Al-Qur'an ala basiratin wa man tabi'ani. Lupa guru ayatnya. Ini adalah jalanku ala basiratin, atas jalan yang benar. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Coba kalau guru mencek sebentar. Kalau Habib Umar, beliau kita hafal Quran luar biasa. Makna kadang-kadang kita ingat potongan-potongan ayat.
Yang intinya hadza sabili ala basiratin bud. Mudahan ketemu. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Dalam surah Yusuf ayat 108. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ini adalah jalan yang aku jalan. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, atas jalan yang benar. Jalan ilmu. Jalan mengikuti ulama dulu. Ana wa manittaba'ani. Jalanku dan orang-orang yang mengikuti akan aku. Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Artinya mereka berjalan sama. Kita semua yang hadir atau yang mendengar, apapun yang kalian lakukan harus ala basiratin. Yakin tidak benar yang langkah yang kita ambil. Jangan sampai dorongannya hawa nafsu. Jangan sampai dorongannya takut dihina orang-orang lain. Jangan sampai dorongannya ingin minta puji daripada orang lain. Tapi ala basiratin, atas jalan yang benar. Alal ilim, atas ilmu, ala nur, atas cahaya. Apabila seorang manusia dia berjalan tidak dalam atas kita basirah fi umuri aw syaka ayyatahayr, dia bingung ya Nabi. Ya tadi bila kadada ilmunya, kadada bimbingannya, ndak ada pegangannya, dia akan sulit mengambil keputusan. Akhirnya takut ini, takut itu, iyalah. Makanya kadang-kadang berpegang akhirnya dengan manusia. Berpegang dengan manusia. Makanya wa tawakkal 'ala Allah. Berpeganglah lawan Tuhan. Farubbama addat bihil halu ilal inhitati wal iniqas. Bahkan yang parahnya setelah dia bingung, kemudian dia mengambil jalan yang keliru. Kan bingung ini ya memilih antara dua. Ambil jalan A atau ambil jalan B. Dia bingung. Ketika tidak ada bimbingan, akhirnya parubbama, manakala dia salah dalam mengambil jalan, itu addat bihil hal ilal inhitati wal iniqas. Akhirnya langkah yang ia ambil membuat dia terjerumus dalam kehinaan. Akhirnya hina. Tidak ada punya pendirian. Mencari pujian orang lain, mengumpulkan kita sanjungan daripada orang lain, takut daripada direndahkan orang lain, lalu menjadi hina apa? Lalu ada istilah kata jarang apa, penjilat, iyalah, penjilat jarang ya Allah, bila ada orang suka nolong, wah dipuji berhimat, iyalah. Bila ada orang salah, kada bapaknya kata salahnya bagus saya kena. Akhirnya je kita orang salah dipuji je kita. Orang artinya maksudnya orang salah dianggap benar dan lain sebagainya. Akhirnya merendahkan dirinya sendiri. Kan yang salah tetap salah, yalah. Makanya dalam melangkah kita harus kita perhitungan alal basirah. Arti alal basirah tadi atas semuanya ada alasan. Langkah kita harus ada alasan yang tujuannya adalah untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Kemudian, payam bagi lil insani ayyura iya sirrah. Jadi kesimpulannya apa? Paling pertama tadi, bersihkan hati. Bersihkan hati. Karena itu paling penting. Mudahan hati kita bersih sebaratan. Amin. Payam bagi lil insani ayyura iya sirrah. Wala yazalu muhafizan ala waqtih. Maka sepatutnya bagi seorang manusia, bagi kita maksudnya ialah, maka seharusnya bagi kita semua ayyura iya sirrah, senantiasa kita memperhatikan isi hati pian. Jadi isi hati pian yang berbolak-balik itu nak perhatikan. Bujur ndak pian kadang-kadang takutan dihina orang lain? Bujur ndak kalian kadang-kadang ya kita merasa senang ketika dilihat oleh orang, itu yang harus kita perhatikan. Ya kadang-kadang kita jujur, ketika ada yang melihat kita semangat ibadah.
Ketika tidak ada yang melihat, kita kadang-kadang kendor dalam beramal saleh. Berarti ibadah dan amal saleh yang kita kerjakan masih ada penyakit di dalamnya. Kalau orang yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui, sama. Tetap karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita jelaskan kepada sebahagian relawan-relawan kita majelis, baik yang membantu pesantren atau majelis at-ta'awun. Kalian membantu majelis jangan memandang guru, tapi bentuklah majelis dengan niat kalian membantu agama Allah. Jangan memandang guru. Kalau kalian membantu majelis memandang guru, semangat kalian akan menjadi lemah pada suatu hari ketika pendapat kalian tidak sama dengan pendapat guru kalian. Tapi kalian ketika kalian membantu majelis dengan niat membantu agama Allah Subhanahu wa taala, kalian akan senantiasa siap berada di barisan belakang guru kalian. Kenapa? Karena timbul dalam hati kalian, guru lebih paham daripada saya segi ilmu agama. Ayyura'iya sirrah. Perhatikan hati kalian. Jadi kapan kita semangat, kapan kita kendur dalam semangat kita. Kapan kita kuat dalam berkhidmah, kapan lemah hati kita dalam berkhidmah. Kapan kita menjadi baik dengan jiran, kapan kita tidak senang dengan jiran. Kapan kita senang dengan ucapan kawan yang manis dan kapan kita merasa tidak nyaman dengan ucapan yang tidak menyenangkan. Itu perhatikan ya. Kemudian tanya alasannya apa. Ketika kawan memuji senang, kenapa kita harus senang? Apakah senang dengan pujian ketika orang memuji atau kita senang ketika nikmat itu memang ada pada kita? Ini yang harus diperhatikan. Misalnya orang muji pian. Oh, ja alhamdulillah, untung ada guru atau yang ada guru, untung guru kita alim. Himung kita dipuji alim misalnya, ayalah. Senangnya kita karena pujian ada orang yang memuji, berarti hati kita berpenyakit, pian. Berarti kita orang yang gila pujian. Tapi ketika kita senang, alhamdulillah Allah meletakkan ilmu di hati ulun. Berarti kita senang dengan nikmat yang Allah andak pada kita. Itu tidak penyakit. Itu namanya syukur. Dan itu dianjurkan. Ini namanya hati memang bersih. Karena gembiranya kita dengan nikmat yang orang memuji kita terhadapnya. Bukan senangnya kita dengan pujian. Ini yang dimaksud dengan ayyura'iya sirrah. Perhatikan hati kita ini condongnya kemana? Apakah condong kepada pujian ataukah condong kepada nikmat yang orang lain memuji karenanya? Sehingga kita tahu dapat mengontrol takaran kebersihan hati kita seapa. Ayalah. Ketika kita alhamdulillah, misalnya ulun senang dengan nikmat yang alhamdulillah syukur kita. Nah kemudian begitu pula kita benci dengan orang lain. Ulun guru aja kada katuju lawan si A bin si A. Jangan kenapa? Pokoknya kada katuju lawan kelakuannya kada bagus. Jadi bila bertamuan guru kada aku dulu marawa. Berarti tandanya pian benci dengan orangnya, bukan benci dengan sifatnya. Makanya ayyura'iya sirrah. Kita harus perhatikan hati kita. Bujur tak kita benci seseorang itu karena kejahatannya atau karena kita benci orangnya? Kita tidak boleh membenci jika kita batang tubuhnya karena dia juga umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita benci itu kelakuannya, yang kita benci itu kejahatannya, yang kita benci itu sifatnya. Itu akan terbukti apabila ketika kita bertemu dengannya kita tetap menyapa. Karena kita tidak benci orangnya. Dia tidak sembahyang. Kita benci perbuatannya meninggalkan sembahyang. Tapi ketika bertemu tetap kita tegur sapa. Dia membuka aurat. Kita benci perbuatannya yang membuka aurat. Tapi ketika ketemu kita tetap tegur sapa. Karena ini namanya silaturahmi. Ini namanya hubungan jika kita ukhuwah Islamiyah.
nasihati tetap, bimbingan tetap, ya. Tapi jangan sampai ketika ada orang maksiat lalu kita tidak mau negur sapa lagi, berarti kita benci dengan orangnya bukan dengan perbuatan, atau bisa jadi perbuatannya benci, orangnya benci. Ini keliru aja kita. Makanya ayyura'iya sirrah, sepantasnya kita harus memperhatikan hati kita itu bagaimana. Apakah benar marah karena Allah atau marah karena hawa nafsu. Oh ya kada ketujuh lawan si anu, kelakuannya kada baik, gimana kada baik? Aku semalam besarung kada datang, berarti sehari kada datang, bukan maraga kelakuannya kada baik. Artinya ada kesalahan sentimen pribadi kita akhirnya. Bukan maraga kelakuannya kada sembahyang, kada puasa. Seorang minta tolong tidak dibantunya, ya. Mudahan hati kita bersih sabarataan. Amin. Kita yakin Allah mendudukkan kita, Allah membukakan pembelajaran yang seperti ini. Mudahan Allah pasti ingin membaguskan hati kita. Makanya ajar guru kita Sidil Habib Umar, Allah ajlasakum fil majalis liyu'tiyakum. Allah mendudukkan kalian di majelis ta'lim, Allah hendak memberi kalian. Jakanya Allah kada memberi kita, mungkin kita kada dudukakan sih di sini. Berarti Allah ingin memberi, ya. Mudah dapat pemberian yang sempurna dari Allah Ta'ala. Amin. Wala yazalu muhafizan ala waqtih. Dan hendaknya kita senantiasa memelihara waktu kita. Ini nasihat beliau, ya lah. Di antara cara membersihkan hati, memang yang pertama tadi harus hati dibersihkan. Caranya bagaimana? Pelihara bisikan-bisikan hati atau kontrol hati kita bagaimana? Benar enggak? Cinta karena Allah, benci karena Allah, atau bukan, atau hawa nafsu atau bagaimana? Kontrol. Kemudian cara mengontrol hati pula secara zahir, kan sifatnya itu batin, ya lah. Itu batin, biar masalah hati kita kadang-kadang lalai. Lalu bagaimana cara kita mengontrol batin kita? Latihannya, belajarlah mengontrol zahir kita. Bila kita bisa mengontrol zahir, insya Allah batin kita akan juga terkontrol. Yaitu peliharalah waktu. Jangan sampai waktu kalian terbuang dengan sia-sia. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya ada kalimat hikmah yang sangat bagus. Perkataan dari orang-orang yang sukses. Memang dia yang sifatnya orang wallahu alam muslim atau tidaknya, tapi kita ambil nasihatnya, biar. Guru kadang-kadang senang membuka video-video singkat yang sifatnya motivasi dan ilmiah, ayalah. Ada di antara perkataan orang yang ketika bangun tidur tidak merapikan tempat tidurnya, itu tanda orang yang tidak akan mau sukses. Coba lihat, bahasanya sederhana, ya. Orang yang bangun tidur, dia tidak pandai merapikan tempat tidurnya, itu ciri orang yang tidak bakal mau sukses. Dia perkara yang kecil di rumahnya tidak sanggup merapikan, apalagi perkara yang besar. Padahal kecil ya, merapikan tempat tidur sederhana. Perkara yang sangat kecil semua orang mampu. Kata beliau, perkara yang sangat kecil saja dia tidak mampu merapikannya, bagaimana perkara yang besar? Masuk akal aja kita, ya. Intinya sebelum kita merapikan masalah hati kita, membersihkan hati kita, rapikan dulu zahir kita. Pelihara waktu. Waktu belajar gunakan untuk belajar. Waktu istirahat gunakan untuk istirahat. Waktu bekerja gunakan untuk bekerja. Waktu menghafal gunakan untuk menghafal. Jangan waktu menghafal digunakan untuk belajar. Waktu belajar diisi dengan menghafal. Waktu bekerja diisi dengan misalnya ini sebagai, jangan. Tempatkanlah sesuatu itu pada tempatnya masing-masing. Makanya jar guru kita dulu pernah kan dulu kita ceritakan ketika malam sekitar jam 11:30 pernah guru kita sedang berjalan masuk ke kamar-kamar. Biasanya kan jam 11 malam sudah peraturannya semua santri harus tidur. Akhirnya ketemu dalam salah satu kamar ada santri yang lain tidur, yang satunya masih menyala pakai lampu duduk. Didekati oleh beliau, ditanya oleh beliau, sedang apa? Sedang menghafal wahai Habib. Menghafal Quran, baik atau tidak baik? Apa kata beliau? Jam berapa sekarang?
Maaf, sekarang sudah jam tidur. Lalu kata beliau, aku lebih senang engkau tidur di jam tidur. Tempatkanlah sesuatu itu pada tempatnya masing-masing. Kalau kita tidak pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing, seharusnya tidur kita tidak tidur, malah menghafal, malah belajar, malah berpandir, berbicara dengan kekawanan. Akhirnya sembahyang subuh bisa molor. Akhirnya ketika orang kita belajar di kelas dia ngantuk. Kenapa? Efek daripada tidak menempatkan waktu itu pada tempatnya masing-masing. Itu pembelajaran, pian. Itu salah satu cara membersihkan hati, ialah sarana zahir. Wala yazalu muhafizan ala waqtih. Hendaklah dia senantiasa menjaga akan waktunya. Fala yatruq qalbahu syaridan khalian an fikrin yastakhriju bihil ma'arifi wal ulum. Dan senantiasalah dia jangan membiarkan akan hatinya berlewat begitu saja kosong daripada berpikir untuk mengeluarkan ilmu dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam kehidupan gunakanlah akal kita, ya. Gunakanlah pola pikir kita. Semua apapun yang berlaku dalam kehidupan dunia semuanya ilmu bagi orang-orang yang berpikir. Afala ta'qilun, afala tatadabbarun. Sebagaimana kan kemarin kita ceritakan ketika santai kan undangan menuju 70 di Seberang kemarin. Kita tersenyum, kenapa tersenyum? Ketika guru mengisi majelis di teluk masjid, tuntung ceramah hampir azan asar, disarwani orang guru hakun aja bertahan sebentar, habis asar kita ada kipayah. Ujar ulun mohon maaf, guru ada janji tamu akan datang habis asar. Kada bapak guru bulik. Kemudian sampai pada sini bini nelpon, istri nelpon, tukarakan pancokan. Akhirnya pas singgah di sini nukar pancokan. Jamaah Masjid Al Hasanah keluar. Selesai sembahyang asar. Melihat motor guru ada, lo ada mengapung. Guru-guru bapak nyubarang satu mat kita menuju puluh. Berpikir pulang. Tamu pacang datang. Oh, tamu belum juga datang. Jaraknya parah antara Pinang Habang lawan Tapus. Seandainya orang menelepon datang, oh hadangi satu mat para tuntung sudah misalnya kan masih nyaman. Aja kita hadir dah. Acara orang menuju puluh. Kita tersenyum di mana? Allah ingin mengabulkan hajat daripada sahibul bait. Sekalipun dia tidak berhajat sebelumnya, tapi Allah ingin menghadirkan, menggembirakan berkat kebaikan dari orang tuanya kah, atau kebaikan dari niatnya kah, dan lain sebagainya. Intinya Allah kadang-kadang mengabulkan hajat yang kita membuat kita gembira dengan hikmah daripada perbuatannya. Bahkan baru-baru tadi kita datang ke suatu tempat yang mana kita awalnya punya niat ingin memberi dia nasihat, ingin memberi dia bimbingan, ingin memberi dia masukan dengan masalahnya. Tapi kita tidak ada tujuan apapun. Pada hari ini Allah mudahkan jalan sarana. Tidak sengaja, tidak ada niat, akhirnya Allah pertemukan, Allah mudahkan jalan, akhirnya kita memberi nasihat secara tidak langsung. Lalu memberikan kepercayaan lawan yang bersangkutan. Ulun julun datang kemarin tidak ada niat nasihati pian. Berarti Allah yang menginginkan kebaikan bagi pian dengan mendatangkan guru lewat berbagai asbab. Lalu orang yang kita nasihat tambah yakin karena Allah yang datangkan guru dengan pian, Allah yang mendatangkan guru ke rumah pian. Guru tidak ada niat dengan orang tua pian, janji tidak ada niat yalah. Berjanji hendak bertamuan dah. Allah mendatangkan dengan asbab ingin kebaikan pian. Maksudnya begitulah dalam kehidupan kita harus senantiasa berpikir, mengeluarkan ilmu dari pemikiran kita, mengeluarkan makna makrifat daripada pemikiran kita. Makna makrifat dalam makna apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia semuanya atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita dibersihkan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai menjaga waktu dan memeliharanya diisi dengan ibadah, dan mudah-mudahan setiap waktu kita senantiasa bertambah ilmu dan makrifat pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal
alamin. Kemudian wa kadza la yukhli fi'lan min af'ali an-niyatin shadiqah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna bin alina tawil. Allahumma ya muhawwil wal hawil ahwalana illa asanil hal. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.